Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agus Syaraf. Hari ini saya ingin menuntaskan tugas akhir semester untuk matkul bahasa Indonesia, yaitu membuat video vlog ke tempat bersejarah. Nah, hari ini saya ingin berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Selamat menonton. Melansir di laman resmi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, bangunan Museum Bank Indonesia adalah bekas gedung Bank Indonesia Kota. Sejauh sebelum Bank Indonesia Kota didirikan, di tempat tersebut berdiri gereja umat Protestan. Namun pada 1628 bangunan gereja dibongkar karena digunakan sebagai tempat meriam besar ketika pasukan Sultan Agung dan Mataram Islam untuk pertama kalinya menyerang Batavia. Pada tahun 1828, Belanda membangun gedung di Java Bank di tempat tersebut. Setelah Indonesia merdeka, terjadi nasionalisasi di Java Bank. Sering dengan langkah tersebut, mulai 1953 gedung di Java Bank jadi gedung Bank Indonesia Kota. Bangunan dua lantai yang saat ini dijadikan sebagai Museum Bank Indonesia adalah karya arsitek Ed Kuipers. Selanjutnya di sini adalah tempat untuk menabung para nasabah pada zaman dulu. Karena faktor keamanan dan belum ada CCTV, jadi harus dijaga ketat oleh petugas keamanan. Nah, di sini tempat di mana kedatangan VOC pertama kalinya ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Dulu rempah-rempah menjadi alat transaksi yang tinggi, harganya bahkan orang zaman dulu menyimpan rempah-rempah di bank sini. Bisa dilihat rempah-rempahnya yang ada di Nusantara dan sejarah yang ada di balik perjalanannya. Di sini rempah-rempahnya ada cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Di sini para pemimpin perdagangan rempah-rempah pada zaman dulu ada Marco Polo, Laksamana Senso, Juan Sebastian, dan lain-lain. Nah, kemudian Bank Indonesia ini melewati dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa Hindia Belanda pada tahun 1800. Kerajaan Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari VOC. Nah, kemudian Gubernur Jenderal Van der Bos menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara yang terkuras akibat terjadinya Perang Jawa. Masuk pada masa penduduk Jepang. Selain menjalankan tugas sebagai tentara, penduduk militer Jepang juga menerbitkan uang inflasi sebagai macam uang yang beredar sangat banyak karena pada masa itu uang di Java Bank dan pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Berikut ruangan mengenai Ori dan Orida. Ori atau Uang Republik Indonesia mulai berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya adalah Rp100. Namun berbagai masalah terus menghantam, sulitnya peredaran, maraknya pemalsuan, dan tergantungnya percetakan. Selain itu, kebutuhan akan uang pecahan kecil juga melampaui dari yang tersedia. Kesanaan perang juga menyulitkan peredaran uang yang ada. Oleh karena itu, beberapa daerah terbitlah Orida atau Ori daerah.
Dimulai dari periode pertama, tahun 1953 hingga 1959, di mana Indonesia mulai masuk ke arah negara modern. Di periode ini, Bank Indonesia fokus menjaga ekonomi negara, namun masyarakat belum terbiasa menambah. Bahkan, yang terbiasa membaca tulisan berbahasa Indonesia masih kurang dari 20%. Periode kedua di tahun 1959 hingga 1966 adalah periode fokus membangun sikap kebangsaan. Saat itu Bank Indonesia sempat berubah menjadi BNI Unit 1 dan beberapa bank BUMN digabung. Periode ketiga tahun 1966 hingga 1983 adalah era Pak Harto. Ekonomi resmi dijadikan haluan negara, pembangunan digencarkan, dan Bank Indonesia berusaha mengenalkan budaya menabung. Periode keempat tahun 1983 hingga tahun 1997 adalah masa globalisasi ekonomi. Kebijakan baru lahir, pasar makin terbuka, batas antar negara mulai hilang, tapi kondisi ini juga bikin ekonomi kita rentan. Dan di sini ada video rupiah terjun bebas. Periode kelima tahun 1997 hingga 1998 krisis melanda hampir semua lini. Rupiah jatuh, harga-harga naik hingga pecah kerusuhan tahun 98. Peristiwa ini meninggalkan trauma berat, tapi juga jadi pengingat kalau Indonesia butuh sistem ekonomi yang lebih kuat dan tahan banting. Di sini ada titik-titik yang terjadi kerusuhan pada tahun 98 di Jakarta. Ini adalah bekas kerusuhan tahun 98 di Jakarta. Ada motor, ATM, dan peninggalan-peninggalan lainnya seperti sepatu, baju, dan lain-lain. Di periode 6 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2004, adanya pembenahan pasca krisis pertama, kedudukan dan tugas Bank Indonesia semakin dikuatkan. Lalu ada pembenahan dengan arsitektur perbankan, dan yang terakhir ada sistem clearing. Periode ketujuh ini terjadi pada tahun 2004 sampai 2011. Nah, ini berfokus pada ulang peran Bank Indonesia mulai dari amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, terus menyelenggarakan sistem pembayaran, pengendalian moneter pada hubungan antar Bank Indonesia dengan pemerintah sampai dengan beralih tugas pengawasan Bank Indonesia itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke koleksi numismatik. Nah, di sini ada uang era kerajaan di Nusantara. Di sini juga ada uang era kolonial. Di sini ada uang token atau uang infansi. Di sini juga ada uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini ada uang pemerintahan dan uang Bank Indonesia. Yang terakhir adalah uang khusus. Uang khusus ini waktu Indonesia ulang tahun ke-75. Di sini juga ada beberapa uang kuno dari berbagai negara. Di sini ada Rusia. Bagus banget ini. Dan juga ada logam-logamnya juga. Di sini ada Hungaria. Terus di sini ada Polandia. Terus di sini ada Denmark. Di sini ada Norwegia. Bagus ini. Mantap. Di sini ada Amerika Serikat. Kunjungan ke Museum Bank Indonesia sangat bermanfaat dan memberi wawasan yang luas tentang sejarah perbankan di Indonesia.
saya dapat memahami bagaimana Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan bagaimana sejarahnya berkembang dari masa ke masa. Saya dapat melihat koleksi uang kuno dan alat pembayaran lainnya yang sangat menarik. Kunjungan ini membuat saya lebih menghargai peran Bank Indonesia dalam perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesadaran saya tentang pentingnya mengelola keuangan yang baik. Sekian dari saya, Muhammad Tajuk Syaraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.